Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lina Rahmatika, NPM 215400005 dari kelas PGSD 01. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas dosen pengampu Ibu Dr. Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dengan judul Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Melalui Ketersediaan Buku Siswa yang Memadai bagi Siswa Kelas 4B SD Negeri 1 Munggur Karanganyar pada semester ganjil tahun 2024-2025. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang penelitian. Pendidikan bertujuan mengembangkan kemampuan siswa dengan pembelajaran sebagai kunci utama. Buku siswa berperan penting dalam memudahkan pemahaman materi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, keterbatasan buku berkualitas, terutama di daerah dengan akses terbatas, menghambat proses belajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas 4B SD Negeri 1 Munggur Karanganyar, kurangnya buku siswa menjadi penyebab rendahnya kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat diperlukan untuk menyediakan buku berkualitas sesuai kurikulum guna meningkatkan pemahaman siswa. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas 4B SD Negeri 1 Munggur Karanganyar, yaitu kurangnya buku siswa sehingga menghambat penyampaian materi. Pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan pembelajaran di kelas 4B SD Negeri 1 Munggur Karanganyar. Strategi pendukung pembelajaran efektif melalui penyediaan buku siswa serta peningkatan kualitas pembelajaran di kelas tersebut. Rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat diuraikan rumusan masalah dalam penelitian, yaitu apakah melalui penyediaan buku siswa yang memadai dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa kelas 4B SD Negeri 1 Munggur Karanganyar pada semester ganjil tahun 2024-2025. Tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan di kelas 4B SD Negeri 1 Munggur Karanganyar, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa kelas 4B SD Negeri 1 Munggur Karanganyar pada semester ganjil tahun 2024-2025. Sedangkan secara khusus, penelitian ini berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran bagi siswa kelas 4B SD Negeri 1 Munggur Karanganyar melalui penyediaan buku siswa yang memadai. Manfaat penelitian. Secara umum, manfaat dalam penelitian ini yaitu melalui penyediaan buku siswa yang memadai diharapkan kualitas pembelajaran bagi siswa kelas 4B SD Negeri 1 Munggur Karanganyar dapat meningkat. Secara khusus, manfaatnya meliputi bagi guru mengurangi beban mengajar dan memungkinkan fokus pada metode pengajaran. Bagi siswa, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Bagi sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu lulusan. Bagi pembaca, sebagai referensi penelitian. Dan bagi penulis, menambah wawasan serta membantu memecahkan permasalahan yang diteliti. Bab 2. Kajian teori dan pengajuan hipotesis. Kajian teori. 1. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengubah atau mengembangkan kemampuan peserta didik baik dalam aspek pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, maupun sikap atau afektif melalui interaksi dengan lingkungan belajar yang terstruktur. Menurut Trianto, pembelajaran adalah aspek kegiatan yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Proses ini melibatkan kegiatan mengamati, memahami, mempraktekkan, serta merefleksikan materi yang dipelajari dengan tujuan agar peserta didik dapat menguasai kompetensi tertentu. 2. Kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, melibatkan faktor pengajaran, kurikulum, sumber daya, metode, serta evaluasi yang terintegrasi secara efektif. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dilakukan dengan melalui peningkatan aktivitas belajar dan peningkatan prestasi belajar siswa. Sujana tahun 1991, halaman 40.
3. Pengertian buku siswa. Buku siswa adalah salah satu sumber belajar utama yang digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Menurut Nahel tahun 2012 halaman 1, buku siswa adalah suatu buku yang berisi materi pelajaran berupa konsep dan pengertian-pengertian yang akan dikonstruksi siswa melalui masalah-masalah yang ada di dalamnya, yang disusun berdasarkan pendekatan. 4. Penyediaan buku siswa yang memadai. Buku siswa yang memadai tidak hanya sekedar sebagai sumber materi, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis siswa. Melalui fasilitas yang memadai, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif, interaktif, dan inklusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan pencapaian akademik dan pengembangan pribadi peserta didik. Anugrahwati dan kawan-kawan tahun 2022. Penelitian yang relevan. Penelitian relevan yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah studi oleh Fuji Dewi Lestari dan kawan-kawan tahun 2024 tentang analisis dampak ketersediaan buku siswa terhadap kualitas pembelajaran di kelas 4-1 Bengkulu Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya ketersediaan buku siswa menghambat keterlibatan aktif siswa, menurunkan pemahaman materi dan mengurangi minat belajar. Selain itu, guru harus lebih menguasai materi untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan tujuan, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, namun perbedaannya terletak pada teknik yang digunakan dalam penelitian. Kerangka berpikir. Bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu 1. Kondisi awal. Guru belum memiliki metode pembelajaran yang menarik ketika buku tidak tersedia. Siswa, kualitas pembelajaran dan kreativitas siswa dalam mencari sumber pembelajaran lain masih rendah. 2. Tindakan. Memanfaatkan ketersediaan buku siswa yang memadai. Siklus 1. Memanfaatkan ketersediaan buku siswa yang memadai tanpa melibatkan siswa. Siklus 2. Memanfaatkan ketersediaan buku siswa yang memadai dengan melibatkan siswa belajar secara berkelompok. 3. Kondisi akhir. Diduga melalui pemanfaatan ketersediaan buku siswa yang memadai dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa kelas 4B SD Negeri 1 Munggur pada semester ganjil tahun 2024-2025. Hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan adalah perkiraan atau dugaan sementara tentang perubahan yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Hipotesis tindakan merupakan jawaban teoritis terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian tindakan. Melalui pemanfaatan ketersediaan buku siswa yang memadai dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa kelas 4B SD Negeri 1 Munggur Karanganyar pada semester ganjil tahun 2024-2025. Bab 3. Metodologi penelitian. Setting penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Munggur, Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 dari bulan Oktober hingga Desember tahun 2024. Fokus penelitian adalah kelas 4B yang terdiri dari 28 siswa, 13 laki-laki dan 15 perempuan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Alasan pengumpulan data pelaksanaan tindakan dilakukan pada waktu itu karena pengumpulan data dengan cara melakukan tindakan tidak dapat dilakukan pada waktu libur sekolah. Penelitian dapat diuraikan dari persiapan penyusunan proposal, penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis data, pembahasan dan laporan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di kelas 4B SD Negeri 1 Munggur Karanganyar pada semester ganjil tahun 2024-2025 karena di kelas ini menghadapi masalah terbatasnya ketersediaan buku siswa yang memadai yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Selain itu, sekolah ini memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mendukung inovasi dalam pembelajaran. Dengan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi praktis melalui penyediaan buku yang lebih memadai, yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi sekolah dan potensi di sekolah-sekolah lain dengan kondisi serupa. Berikut ini adalah tabel alokasi waktu penelitian dari bulan Oktober hingga Desember. Subjek dan objek dalam penelitian. Subjek penelitian ini yaitu guru, 28 siswa kelas 4B, dan kepala sekolah SD Negeri 1 Munggur Karanganyar. Sedangkan objeknya adalah ketersediaan buku siswa yang memadai dan kualitas pembelajaran di kelas 4B SD Negeri 1 Munggur Karanganyar. Jenis data. 1. Data kuantitatif yaitu kuesioner dan tes hasil belajar. 2. Data kualitatif yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu siswa, guru, kepala sekolah, dokumentasi sekolah, literatur teori pendidikan, angket kuesioner siswa, dan tes hasil belajar siswa.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup tes dan non-tes untuk mengukur ketersediaan buku siswa dan kualitas pembelajaran. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 1. Teknik tes, pertanyaan kuesioner dan soal tes pengetahuan. 2. Teknik non-tes, lembar observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini adalah tabel lembar observasi dan tabel lembar checklist ketersediaan buku siswa. Validasi data. Validasi data merupakan proses pemeriksaan dan pengecekan terhadap data yang dikumpulkan selama kegiatan penelitian untuk memastikan bahwa data tersebut akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, data yang divalidasi yaitu 1. Data tentang kualitas pembelajaran siswa atau Y1 yang diperoleh melalui kuesioner dan tes. 2. Data ketersediaan buku siswa atau Y2 yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validasi instrumen untuk data kuantitatif atau Y1. Validitas teoritik yang digunakan adalah validitas isi yang dicapai dengan menyusun kuesioner dan soal tes berdasarkan kisi-kisi yang mencakup indikator pembelajaran. Kisi-kisi soal mencakup materi, indikator, bentuk, dan jumlah soal, sementara kuesioner mencakup indikator, skala, dan tujuan pengukuran. Soal tes divalidasi oleh ahli untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dengan penilaian terhadap indikator soal, keterbacaan, dan tingkat kesulitan yang proporsional. Validitas empirik untuk data kuantitatif dilakukan dengan kriterion validity. Tes yang disusun diuji coba pada 28 siswa untuk melihat korelasi yang signifikan antara hasil tes dan hasil belajar sebelumnya atau tes lain yang telah tervalidasi. Berikut ini adalah tabel kisi-kisi soal tes dan tabel kisi-kisi kuesioner. Validasi instrumen untuk data kualitatif atau Y2. Validitas teoritik untuk data aktivitas siswa Y2 dilakukan melalui phase validity dan content validity. Lembar observasi disusun berdasarkan kelompok responden, indikator, dan aspek yang diamati, lalu divalidasi oleh ahli untuk memastikan kesesuaian indikator dengan tujuan penelitian serta kelengkapan dan kejelasan indikator. Validitas empirik untuk data kualitatif dapat diperkuat melalui triangulasi, yaitu membandingkan hasil observasi dengan wawancara atau dokumentasi. Dengan cara ini, data yang diperoleh dari satu teknik. Berikut ini adalah tabel kisi-kisi lembar observasi. Analisis data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan mencakup nilai ujian siswa sebelum dan setelah perbaikan ketersediaan buku siswa. Analisis dilakukan dengan dua cara. 1. Perhitungan rata-rata. Untuk mengetahui pencapaian belajar secara umum dihitung dengan menjumlahkan nilai siswa dan membaginya dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian. 2. Presentase ketuntasan belajar. Mengukur tingkat keberhasilan siswa mencapai standar ketuntasan dengan menghitung presentase siswa yang memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Berikut ini adalah rumus perhitungan rata-rata dan rumus perhitungan presentase ketuntasan belajar. Kualitatif. Analisis data kualitatif bertujuan memenuhi persepsi guru dan siswa tentang ketersediaan buku dan dampaknya pada pembelajaran. Langkahnya meliputi 1. Reduksi data, menyaring data relevan, penyajian data, mengorganisir data dalam narasi, tabel, atau grafik. 2. Penyajian data. Data disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik untuk menggambarkan pengaruh ketersediaan buku terhadap kualitas pembelajaran. 3. Penarikan kesimpulan. Menarik kesimpulan tentang pengaruh buku terhadap pembelajaran. Refleksi setelah setiap siklus digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan merencanakan perbaikan siklus berikutnya. Indikator kinerja. Indikator kinerja dalam penelitian ini mencakup target yang diharapkan tercapai sebagai hasil dari tindakan yang dirumuskan berdasarkan kondisi awal dan pengalaman pembelajaran. 1. Indikator kinerja kuantitatif. Peningkatan rata-rata hasil belajar siswa minimal 10%. Ketuntasan belajar siswa dengan minimal 85% siswa tuntas. 2. Indikator kinerja kualitatif. Peningkatan keaktifan siswa minimal 80%, penggunaan buku sebagai sumber belajar oleh 85% siswa, kolaborasi dan kerja kelompok dengan 80% kelompok menyelesaikan tugas dengan baik, 100% siswa memiliki akses ke buku yang memadai, peningkatan motivasi belajar siswa dengan 85% menunjukkan sikap positif. Kepuasan siswa terhadap buku minimal 85% merasa puas, pengelolaan waktu pembelajaran sesuai alokasi waktu, perubahan sikap siswa terhadap pembelajaran mandiri minimal 75% dapat mengerjakan tugas secara mandiri.
Prosedur tindakan. Siklus 1. Metode yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memanfaatkan buku siswa sebagai media pembelajaran. PTK melibatkan 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 1. Siklus 1. Perencanaan menyusun tindakan yang memastikan siswa memiliki akses ke buku yang relevan. Kegiatan meliputi apersepsi, penggunaan buku dalam kegiatan inti, dan penutupan pembelajaran. 2. Pelaksanaan. Buku digunakan sebagai media pembelajaran dengan metode pembelajaran kooperatif dan bimbingan untuk siswa yang kesulitan. 3. Pengamatan. Observasi terhadap interaksi siswa dengan buku, keaktifan dalam diskusi, dan pemanfaatan buku dalam tugas. 4. Refleksi. Evaluasi hasil observasi untuk melihat pencapaian tujuan seperti peningkatan keaktifan siswa, penggunaan buku, dan hasil belajar. Berikut ini adalah gambar pelaksanaan tindakan dalam 2 siklus. Siklus 2. 1. Perencanaan. Berdasarkan refleksi siklus 1, perbaikan dilakukan dengan apersepsi, mengaitkan materi dengan pengalaman sebelumnya dan menekankan pentingnya buku. Kegiatan inti memperbaiki langkah pembelajaran, meningkatkan waktu diskusi dan bimbingan siswa. Penutupan, evaluasi penggunaan buku dan umpan balik dari siswa. 2. Tindakan. Fokus pada peningkatan penggunaan buku, menyediakan lebih banyak referensi dan memastikan akses siswa. Pembelajaran kooperatif, pembagian tugas lebih jelas dan pemantauan intensif. Penyesuaian pembelajaran, fokus pada siswa yang kesulitan atau kurang aktif. Pengelolaan waktu, menyediakan cukup waktu untuk diskusi dan tugas berbasis buku. 3. Pengamatan. Mengamati proses pembelajaran, penggunaan buku oleh siswa dalam individu dan kelompok, keaktifan siswa, partisipasi dalam diskusi dan interaksi, pengelolaan waktu, penggunaan waktu untuk membaca dan berdiskusi, hasil belajar, peningkatan nilai dan keterampilan, keterlibatan guru, kemampuan guru dalam memfasilitasi dan memberi bimbingan. 4. Refleksi. Evaluasi hasil observasi untuk menilai peningkatan hasil belajar siswa. Demikian presentasi hasil dari proposal penelitian tindakan kelas. Apabila ada salah kata dalam saya menyampaikan presentasi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.